Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah berbohong dengan mengatakan bahwa sepupunya lah yang merupakan putri kerajaan. Lalu dengan dingin menyaksikan saat sepupunya diseret masuk hutan oleh perampok gunung, mengulangi nasib tragis yang pernah dialami dirinya di kehidupan sebelumnya. Karena di kehidupan sebelumnya, gadis itu tertipu oleh bujukan sepupunya untuk bermain ke alam, namun justru diculik oleh para perampok. Demi menyelamatkan diri, sepupunya tega mengungkap identitas aslinya di depan para perampok. Malam itu, nama gadis itu hancur total. Dipaksa menikah dengan pangeran ketiga yang tidak disukai di istana. Demi menebus aib sebelum menikah, dia mengerahkan seluruh kekuatan keluarganya untuk membantu pangeran ketiga naik tahta. Namun setelah pangeran itu menjadi kaisar, dia justru menikahi sepupunya sebagai permaisuri. Sampai ajal menjemput, barulah gadis itu tahu, ternyata penculikan itu adalah rencana dari sang pangeran. Tujuannya agar dia terpaksa menikah dan bisa menguasai kekuatan keluarganya. Mengingat kedua orang yang berhati serigala itu, dia bersumpah, jika diberi kesempatan kedua, dia akan membuat hidup mereka lebih buruk dari kematian. Dan saat membuka mata, dia benar-benar kembali ke 10 tahun lalu. Tepat di hari awal mimpi buruk itu terjadi, agar tak mengulangi kesalahan, dia lebih dulu dari sepupunya, mengaku bahwa sepupunya adalah sang putri kerajaan. Belum sempat sepupunya membantah, para perampok sudah menyeretnya masuk hutan. Gadis itu pun membawa pelayannya kabur. Dalam pelarian, dia bertemu jenderal yang sedang berpatroli. Dia memberanikan diri berdiri di depannya, mengaku bisa menyembuhkan penyakit kaki sang jenderal, lalu mendekat untuk memeriksa. Tapi para pengawal langsung berjaga. Namun sang jenderal justru percaya padanya. Begitu dia mendekat, penyakit aneh sang jenderal tiba-tiba kambuh. Gadis itu segera mengerti dan menyentuh wajah sang jenderal dengan lembut. Sentuhan itu secara ajaib menenangkan jenderal yang mengamuk. Ternyata sang jenderal menderita penyakit langka sejak kecil. Setiap ada orang yang mendekat, dia bisa mendadak kehilangan kendali. Semua orang menganggapnya monster. Hanya gadis kecil di masa lalu yang pernah mendekatinya tanpa rasa takut. Gadis yang membangunkannya dari amukan. Sejak itu, gadis kecil itu tinggal di lubuk hatinya. Kini bertemu kembali. Sang jenderal merasakan jantungnya berdebar tak karuan. Dia lalu bertanya apa keinginan gadis itu. Gadis itu pelan berkata, besok adalah hari pernikahannya dengan pangeran ketiga. Dia berharap sang jenderal datang untuk menggagalkan pernikahan itu. Jenderal langsung setuju. Setelah dia pergi, gadis itu memanggil pelayannya, menyuruhnya secara diam-diam mengurung sepupunya, lalu dengan sengaja menyebarkan kabar penculikan itu. Benar saja keesokan harinya, saat pangeran ketiga hendak menjemput mempelai, dia mendengar kabar bahwa sepupunya diculik, langsung panik, dan malah menyuruh pengawal menggantikannya menjemput pengantin. Sementara dia sendiri pergi menyelamatkan sepupunya. Saat itu, gadis itu sudah menunggu di luar rumah. Melihat pangeran belum juga datang, nenek mulai kesal dan menyuruhnya cepat masuk tandu. Gadis itu tertawa dingin. Di kehidupan sebelumnya, nenek selalu memihak sepupunya, menghina dan merendahkannya, karena dia bukan cucu kandung. Meski ayahnya berjasa besar bagi negara, nenek tetap menganggapnya remeh. Kali ini, dia tidak akan diam lagi. Dengan dingin dia berkata, pernikahan ini adalah titah langsung dari kaisar. Pangeran mengirim pengawal sebagai pengganti. Itu adalah pelanggaran berat. Kebetulan hari ini ayahnya pulang. Dia akan melapor ke kaisar untuk menuntut keadilan. Pengawal panik bukan main. Akhirnya mengaku keberadaan sang pangeran. Gadis itu pun segera memimpin rombongan menuju rumah pribadi pangeran.